Polis Indonesia menahan 18 pegawai yang disyaki terlibat dalam kes pemerasan terhadap warga Malaysia. Propam Polri menangkap 18 personil yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat konser Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024. Banyak masyarakat Malaysia memposting kelakuan polisi Indonesia, bukan oknum polisi. Mereka tahu polisi, bukan oknum. Hanya di Indonesia dikatakan oknum kalau nakal. Kalau di luar, pemerasan dari para korban mencapai hingga ringgit Malaysia 9 juta atau sekitar 32 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan di-tag di TikTok Mas Farhan tentang sebuah polisi di dalam video ya, yang kemarin sempat viral dan sampai ke Malaysia dan disuruh bahas dalam video kali ini para sahabat dan teman-teman. Dan di kali ini para sahabat dan teman-teman, mestinya teman-teman sudah tahu ya apa yang sudah berlaku. Banyak teman-teman dan rekan-rekan Mas Farhan yang sudah ngereaction sebuah perlakuan polis dekat Indonesia terhadap pelancong yang merayakan musik DJ di Jakarta, malah dipalak ataupun diugut sama polisi Indonesia para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran kan, kenapa kok bisa diugut sampai dimintai duit sekitar 9 juta ringgit Malaysia ya? Dan modusnya katanya dia dites urin sampai mungkin di situ dikatakan apa ya, kamu menggunakan dadah macam itu. Jadi di sana ada pemalakan atau ada ugut gitu ya para sahabat. Dan teman-teman, di sini kan timbul pertanyaan. Kok bisa ya seorang oknum polis bisa, kalau memang dalam pengecekannya itu tes urinnya itu kosong, kok bisa mereka itu apa ya? Aduh, Mas Farhan ini, kok bisa mereka itu sampai memeras uang sampai berapa M itu kalau dirupiahkan duit Indonesia ya para sahabat dan teman-teman. Gak habis pikir. Mungkin si Kopori atau menengok sebuah video ini patutlah untuk membuat video seperti ini agar menjadi pelajaran kepada oknum-oknum yang melakukan pemerasan ke warga sendiri ataupun ke orang lain, ke pihak orang lain. Itu tidak baik ya para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya polisi yang sudah tersebar sampai ke TV-TV Malaysia para sahabat dan teman-teman. Ini dia videonya. Polis Indonesia menahan 18 pegawai yang disyaki terlibat dalam kes pemerasan terhadap warga Malaysia semasa menghadiri konsert di Jakarta Warehouse Project GWP di Kemayoran, Jakarta Utara. Menurut agensi berita Indonesia, Ketua Biro Penerangan Awam Brigadier Jeneral Truno Yudo Wisnu Andik berkata mereka yang ditahan terdiri daripada Polis Daerah Metro Jaya, Polis Metro Jakarta Pusat dan Balai Polis Kemayoran. Menurut beliau, penahanan dibuat susulan beberapa aduan daripada warga Malaysia yang mendakwa mereka dianiaya dan diperas sepanjang acara itu tular di media sosial. Menurut dakwaan, warga Malaysia dipaksa menjalani ujian air kencing, diminta menunjukkan pasport dan diminta membayar sejumlah wang walaupun keputusan ujian dadah mereka negatif. Konsert DWP selama 3 hari di Jakarta International Expo Anjuran Ismaya Live berakhir pada 15 Disember sebagai salah satu festival muzik elektronik terbesar di Asia. Dalam pada itu, penganjur DWP memberi jaminan bahawa siasatan terperinci sedang dijalankan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi kerajaan berkaitan. Propam Polri menangkap 18 personil yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat konser Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 18 personel yang diamankan merupakan personel Polda Metro Jaya.
kepada Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran. Ke-18 orang itu akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentoleransi pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya. Mereka akan diberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah. Warga negara Malaysia Dugaan pemerasan ini ramai di media sosial setelah sejumlah warga negara Malaysia mengaku dipaksa untuk menjalani tes urin saat konser DWP. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meski hasil tes narkoba mereka negatif. Total pemerasan ini mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau sekitar 32 miliar rupiah. Divisi Propam Polri menangkap 18 oknum polisi yang diduga memeras warga Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project 2024. Ke-18 orang ini terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Gelaran Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 di Jexpo Kemayoran Jakarta Pusat diwarnai berita miring. Dalam unggahan di media sosial, sejumlah warga Malaysia yang menonton DWP mengaku jadi korban dugaan pemerasan oleh oknum polisi. Mereka dipaksa menjalani tes urin, diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang, meski hasil tes urin negatif narkoba. Kerugian akibat pemerasan ini disebut mencapai 9 juta ringgit atau 32 miliar rupiah. Terkait kejadian ini, penyelenggara DWP telah mengeluarkan pernyataan tertulis resmi melalui Instagram @JakartaWareHouseProject. Pihak panitia menyesalkan adanya kejadian ini. Panitia DWP mengaku sedang bekerja sama dengan instansi terkait agar kejadian serupa tidak terulang. Buntut dari peristiwa ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andika mengatakan Divisi Propam Polri telah menangkap 18 oknum polisi yang diduga terlibat pemerasan. Trunoyudo mengungkapkan pihaknya tidak akan menoleransi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Kami memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi pun telah kami lakukan secara profesional, transparan dan tuntas. Kami telah melakukan pengamanan terhadap para terduga oknum. 18 anggota polisi diamankan buntut dugaan pemerasan penonton DWP. Luar biasa instansi satu ini, terkenal sampai internasional. Lalu dari kemarin gue baca media-media Malaysia ngomongin polisi Indonesia mulu. Tolong bagi Propam, tolong Pak segera Pak, ini harus ada tindak lanjutnya Pak. Ini berbahaya sekali buat nama baik bangsa kita dan nama baik institusi. Sebelumnya saya mau kasih apresiasi dulu buat Propam, luar biasa Pak. Gue berharap kasus ini tidak menguap karena ini menyangkut gengsi bangsa Indonesia Pak. Di kancah internasional harus ada endingnya dan harus good ending. Sekalian Pak itu dicek Pak nomor-nomor rekening dan bukti-bukti transfer yang katanya mentransfer ke rekening oknum itu tolong dicek Pak. Itu bank account-nya tolong di freeze Pak supaya bisa dicek itu aliran uangnya kemana itu. Nanti ketahuan tuh siapa yang terima duitnya tuh. Duit warga Malaysia harus dikembalikan Pak, harus dikembalikan duit itu Pak. Kenapa? Kalau enggak nama baik bangsa kita pun jadi jelek Pak. Nama baik polisi Indonesia pun jadi jelek Pak. Ini harus ditindak cepat dan tegas. Kalau benar-benar ada transfer harus dikembalikan uangnya Pak. Karena ini bisa mencoreng juga pariwisata Indonesia Pak. Kasihan Indonesia lagi membangun pariwisata kita di mata internasional supaya bagus. Tercoreng loh dengan kayak beginian Pak. Kasihan sama presiden kita Bapak Prabowo, baru menjabat udah ada kasus kayak beginian. Dan saya juga mau bilang untuk friend, untuk teman-teman dari Malaysia, mohon kalian pun bekerja sama. Itu kalian punya bank transfer, kalian punya evidence, please jangan sampai hilang. Simpan bukti itu baik-baik. Tapi aku harus bilang, dalam satu lembaga polis itu ada polis yang baik dan ada polis yang jahat. Mungkin yang kalian temui adalah polis yang jahat, tetapi banyak pun polis yang baik akan bantu kalian nanti. Jadi tolong itu evidence kalian siapkan semuanya, kalian kumpulkan. Kita upayakan uang kalian untuk kembali, karena ini sudah menyangkut nama baik Indonesia. Indonesian people is a good people. We are a humble people. We are not a bad people. Dan satu lagi pesan untuk teman-teman Malaysia, bila mana ada kawan-kawan yang kalian urine pun negatif, tapi kalian ada experience macam traumatized, macam ada satu bad experience pada kalian ketika malam itu, tolong hubungi saya. Oke, singkat kata seperti itu saja. Salam hormat. Polisi Indonesia sekarang viral di Malaysia.
Banyak masyarakat Malaysia memposting kelakuan polisi Indonesia, bukan oknum polisi. Mereka tahu polisi, bukan oknum. Hanya di Indonesia dikatakan oknum kalau nakal. Kalau di luar negeri tetap polisi, ya karena memang polisi, ya. Profesinya polisi, ya. Jadi bukan oknum. Di Malaysia sedang ramai itu memposting kelakuan polisi Indonesia yang memeras warga Malaysia sebanyak 400 orang di acara DWP. Jadi acara DWP itu acara musik DJ, musik elektronik terbesar se-Asia Tenggara. Jadi itu tiap tahun acara itu. Ya musik DJ, ya. Jadi polisi memeras. Ini menurut saya terorganisir. Ini bukan kebetulan. Dari Polsek ada, dari Polres ada, dari Polda ada. Ini bukan kebetulan. Ini masing-masing ini punya jatah masing-masing ini. Dan jika dari Polsek ada, dari Polres ada, dari Polda ada, berarti penggeraknya ini orang tinggi di Polri. Karena kalau tadi cuma dari Polsek, bisa kita bilang penggeraknya paling ya pangkatnya AKP atau pangkatnya melati. Tapi kalau ada bergerak dari Polda, berarti pangkatnya bintang dong penggeraknya. Bintang dong penggeraknya ini. Nggak mungkin penggerak Polda AKP, nggak mungkin dong melati, ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Mari kita lihat nanti alasan mereka. Alasan bapak-bapak polisi apa? Yang penting dunia sudah tahu kebobrokan polisi Indonesia. Selama ini hanya kita yang tahu. Tapi sekarang Malaysia sudah tahu. Media internasional sudah tahu. Polisi Indonesia memeras warga negara asing 32 miliar dengan modus tes urin. Jadi pandai mereka mencari celah. 18 orang ini hanya pion. Percayalah, 18 orang ini hanya pion. Ini tumbal untuk dijadikan tersangka dalam kejahatan yang terstruktur ini. Ya, kita lihat nanti pangkat-pangkatnya apa. Saya yakin pangkatnya pasti pangkat-pangkat yang kecil. Kalau kakap-kakapnya selamat ini. Tapi percayalah, pangkat-pangkat kecil ini tidak akan berani melakukan ini kalau tidak ada restu dari pangkat-pangkat yang besar, pangkat-pangkat yang tinggi. Kita pahami, mari kita lihat apa nanti alasan mereka. Mari kita lihat alasan mereka. 32 miliar itu bukan uang yang sedikit itu. 32 miliar itu bukan uang yang sedikit itu. Ya. Bukan yang sedikit itu. Polsek masuk, Polres masuk, Polda masuk. Satu provinsi nih. Itu baru dari satu provinsi, bosku. Gimana kalau seluruh Polda diusut? Peras memeras ini ya seperti passion dari polisi. Peras memeras ini seperti gairah. Ini ibarat candu dari polisi. Peras memeras ini. Sumpah ini keren banget guys. Akhirnya polisi Indonesia terkenal di dunia. Tapi bukan dalam hal positif, tapi akan ya memalak-malak orang nih. Polisi diduga palak warga Malaysia di DWP 2024. Nama Indonesia disorot dunia. Polisinya ini apa nggak mikir apa ya? DWP itu adalah Jakarta Warehouse Project. Itu adalah acara house musik terbesar se-ASEAN. Jadi orang dari Malaysia, Brunei, Singapura, ya negara-negara ASEAN lah, Thailand, datang ke Indonesia untuk ajeb-ajeb sampai ke Indonesia dipalak guys. Tahu nggak ada berkorbannya berapa? Ada 400 korban. Tak tanggung-tanggung dilaporkan ada sekitar 400 penonton yang mengaku menjadi korban. Adapun total nominal pemerasan dari para korban mencapai hingga ringgit Malaysia 9 juta atau sekitar 32 miliar. Gila. Masalah menuai gelombang protes di media sosial. Tidak hanya itu, seruan boikot terhadap acara musik ini turut digemakan. Lihat nih jawaban polisi ngeles. Lihat guys, nggak ngaku kayak nggak mungkin lah. Kepolisiannya buka suara nih, pihak kepolisian buka suara terkait masalah tersebut. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan menepis tudingan tersebut. Wah, ditepis, nggak mungkin lah. Kami jujur ini. 400 orang ya kali bohong semua. Gila, 32 miliar jadi dipalak. Gila. Dan menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas pengamanan selama acara berlangsung. Meski begitu, Jamalinus menyatakan akan memeriksa isu tersebut di internal jajarannya.
Kira-kira diperiksa nggak guys? Ya ada kayaknya dapat setoran atau apa yang nggak tahu juga ya. Kayaknya nggak ada ntar hasil. Oh nggak ada, kami tidak ada menemukan. Ya, nggak ada. Kalian percaya guys? Percaya nggak sama polisi jawabannya kayak? Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman. Videonya yang kita simak ya, aduh, bikin malu sahaja ya para sahabat dan teman-teman. Ini perayaan setiap tahun yang diselenggarakan se-Asia yang ada di Indonesia, yang bukan dari Malaysia saja, yang juga dari Singapura dan juga Malaysia dan juga Thailand, Vietnam, semuanya berkumpul di sana untuk merayakan seperti musik DJ para sahabat dan teman-teman. Mungkin menurut Mas Farhan, kalau memang ada kecurigaan di situ untuk melakukan tes urin, dicek semua itu hal yang wajar menurut Mas Farhan, karena itu memang pekerjaannya polis. Tapi yang bikin tak wajar itu pemerasannya itu para sahabat dan teman-teman. Uang sekitar kalau diringgitkan 9 juta ya. 9 juta itu banyak para sahabat dan teman-teman. Kalau dirupiahkan itu sampai berapa? 4,8 M gitu ya para sahabat dan teman-teman. Itu kan bikin malu para sahabat, memalukan polisi-polisi Indonesia kan, macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan semoga diulas sampai ke akar-akarnya dan menjadi contoh yang baik kepada polis-polis yang akan datang tidak melakukan hal seperti itu para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin banyak yang bertanya-tanya apabila apa benda yang berlaku dekat Indonesia itu sampai tersebar ke TV-TV internasional, dan mungkin lebih baik si Kokori itu memperbaiki apa-apa yang tak berlaku di Indonesia itu dibaiki macam itu para sahabat dan teman-teman. Tak perlu mengulas negara orang, membahas subsidi, membahas utang Malaysia, membahas ini itu. Mas Farhan itu sudah banyak menghimbau kepada Kokori tak payah menyibuk negara orang, menyibuklah negara sendiri. Macam mana nak membenahi negara kita sendiri? Masih banyak oknum-oknum seperti itu harus diberi diviralkan. Di Indonesia itu baru viral, baru ditangani para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.